Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya teman-teman. Kembali lagi dengan saya ya di channelnya Papa Gibran, channel yang selalu membahas tentang PMI atau pekerja migran Indonesia dan calon tenaga kerja Indonesia dari formal dan informal ya. Yang saya khususkan saat ini saya mau membahas job ABK ya. ABK itu sebenarnya sama aja dengan informal. Itu di tanda tangan kerja mesti sama ya. Pahamin, teman-teman pasti sudah tahu yang sudah berpengalaman, oke? Dan kali ini saya bakal membahas tentang rincian gaji ABK Taiwan resmi dalam satu kontrak. Berapa pendapatan dan penghasilan kita untuk bekerja di Taiwan, oke? Teman-teman, sebentar. Di sini saya sudah ngeprint ya, ini ngeprint data gaji selama satu kontrak, yaitu selama 36 bulan teman-teman ya. Udah saya print dan di sini ada keterangannya semua, rincian gajinya 25.250 New Taiwan Dollar, oke. Dan di sini saya kasih penjelasan untuk teman-teman yang belum paham ataupun pemula, dan juga sebagai buat gambaran dan motivasi kita setelah kita bekerja di sana ataupun punya niat kita bekerja ke sana. Kita harus punya motivasi tinggi ya, karena teman-teman pasti punya cita-cita, punya impian ya, harapan yang lebih baik lagi. Ada yang memperjuangkan tentang masa depan kita dan masa depan keluarga. Semoga selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Terima kasih. Oke, lanjut. Saat ini saya bakal membahas, oke. Gaji ABK untuk tahun 2022 yaitu di kisaran 25.250 New Taiwan Dollar. Jelas nggak teman-teman? Oke, saya deketin ya. Oke. Nah, di sini saya perjelas, ini bukan gaji bersih kita ya. Di sini kita sebagai pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri itu punya kewajiban yang harus kita bayar. Contohnya satu, ASKES, asuransi kesehatan. Itu setiap bulan kita pasti bayar ya. Kedua, untuk yang pemula pasti kita di sana MCU itu mungkin selama satu kontrak itu, pada waktu saya di sana itu sekitar 4 kali, dan biayanya dulu itu 1.000 sampai naik 1.500. Dan di sini untuk yang terbaru di salah satu PJTK ini yang saya print ini ya, data global satu kontraknya itu kena biaya 2.000 mas. Oke, oke mas-mas, teman-teman, abang-abangku semua ya, di sini kena 2.000. Untuk MCU itu mungkin kena 4 kali selama kita bekerja 3 tahun di sana, itu 2.000. Terus untuk pertama kita harus memiliki ARC ya, itu kena biaya juga, itu sekitar 3.000-an ya. Di sini tertulis 3.000, itu saya bacakan sesuai data di sini ya, 3.000. Terus kita yang apa namanya, yang terakhir kewajiban kita yaitu pajak penghasilan kita di sana ya. Jadi kita kena pajak bro, kita kena pajak di Taiwan. Di sini tertulis 1.800 untuk pajak kita selama 1 bulan, yaitu penghasilan kita sebanyak 25.250, kena pajak kita 1.800. Nggak apa-apa lah, kita di Indonesia juga pajak sama, oke. Kita di Indonesia juga pajak, cuman kita kebanyakan banyaknya nggak pajak. Kalau ditanya penghasilan berapa, penghasilan 5 juta bilangnya 1 juta. Itulah kita, oke. Kita buka-bukaan aja. Di sana juga diwajibkan untuk pajak negara. Dan terakhir kewajiban kita yaitu beda dengan pajak negara ya. Ini kewajiban kita yaitu membayar biaya penempatan kita yang dipinjamkan oleh bank. Jadi kita itu proses kesana itu dipinjamkan sama bank melalui PT yang yang buat kita mendaftar. PT itu sudah pinjam ke bank untuk membiayai semua biaya kita. Itu selama 6 bulan. Untuk pertama itu di sini tertulis kena 12.612 New Taiwan Dollar. Itu sampai bulan ketiga segitu terus. Terus untuk bulan keempat itu sekitar 8.000 di sini tertulis. Untuk kelimanya juga 8.000, keenamnya juga 8.000. Oke. Ini berbeda-beda sebenarnya ini.
Terkadang berbeda-beda cara pemotongannya, itu berbeda-beda, nggak bakal sama. Jadi harus dipahamin ya. Jadi total potongan kita untuk biaya penempatan kita kerja jadi ABK itu sekitar, saya hitung dulu, 12 sama 12, 24 sama 12, 36 sama 8, 36 sama 8, 36, 44 sama 8, 44 sama 8, 12, 52, sekitar 60.000 New Taiwan Dollar. Kalau dikuruskan di Indonesia, saya gambar set. Sekarang dolarnya itu mungkin 500 lah ya, kita gajar tinggi aja. Itu sekitar 30 jutaan, bro. Jadi biaya penempatan kita ini catat ini ya, teman-teman, ini catat semua. Biar teman-teman paham, ini catat, perlu dicatat. Biaya penempatan itu sekitar di sini kalau dikuruskan di Indonesia itu 30 juta, lebih sedikit kurang pun sedikit, segitu aja lah ya. Dan kalau untuk nilai dolar Taiwannya itu sekitar 60.000 New Taiwan Dollar. Ya. Jadi jelas. Jadi 25.250 ya, dipotong askes yang harus kita bayar. Itu askes itu juga berbeda-beda. Di sini pahamin juga teman-teman. Askes itu berbeda-beda. Dan pajak negara insya Allah kayaknya sama sih ya. Karena dia juga kadang-kadang ada yang beda juga. Terus potongan juga sistemnya kadang-kadang perusahaan itu berbeda-beda juga ya. Dari sini kita harus menghargai PJTKI yang memberangkatkan kita. Oke. Jadi berapa sih kita dapat gaji pertama untuk bulan pertama? Kalau saya bisa simpulkan, saya yang alamin sendiri itu dari bulan 1 ke bulan 6, cara ibarat kita kerja, kita bisa beli rokok aja udah alhamdulillah. Sebenarnya kayak gitu. Jadi kita nggak muluk-muluk, kita nggak mau berbicara yang manis-manis karena saya ngalamin sendiri, ya. Saya ngalamin sendiri. Saya bisa berbicara karena saya ABK, oke? Dan pada saat ini saya juga lagi nunggu visa, oke? Bulan pertama itu sekitar kita punya penghasilan setelah kita bayar askes, bayar pajak negara, AMCU, ARC ya, penghasilan kita bersihnya itu sekitar 5.000 New Taiwan Dollar pendapatan kita, bulan pertama kita. Itu karena banyak banget potongan. Untuk pertama kali ibarat kita itu belajar dari nol dulu ya. Setelah selesai ini potongan, biaya penempatan ini selesai, insya Allah kita punya penghasilan yang kita banggakan. Itu sampai bulan 6. Bulan ke-6 itu ya. Tapi nggak sama, nggak mungkin 5.000 bulan pertama, besoknya 5.000, nggak mungkin. Mesti kita sudah berkurang. Ya karena pengeluaran bulan pertama pasti banyak. Untuk bulan kedua di sini tertulis 8.000, bulan ke-3 8.000, bulan ke-4 12.000, bulan ke-5 12.000 ya. Sampai bulan ke-6. Nah, selesailah potongan kita ya. Potongan kita selesai bulan 6, bulan 7 sampai bulan ke-36 itu kita udah sudah tidak banyak pengeluaran. Tinggal bayar askes. Itu kalau askes dari bulan pertama sampai bulan terakhir, sampai kontrak terakhir itu sudah pasti kita harus bayar terus. Dan pajak negara itu pun seperti itu. Yang bank itu sudah kita nggak bayar ya, karena sudah selesai potongan kita. Dan setelah kita selesai potongan, berapa sih penghasilan bersih kita? Setelah kita harus bayar askes, kita harus bayar pajak negara, berapa sih potongan kita? Oke. Untuk bulan ke-7 dan ke-8 sampai ke bulan 36 kan sudah tidak ada potongan. Kita cross lagi 25.250 ya. Dikurangin pajak negara, kita taruh aja 900 ya. Itu sudah sisa sekitar 24 ya. Terus kita pajak negara 1.800, itu bersihnya kita terima 22.528 New Taiwan Dollar. Oke, di sini saya dekatkan teman-teman ya, biar nggak salah paham di sini. Oke, ini tidak ada niat apapun ya di sini nih. Oke, jelas ya. Nah, ini sampai bulan ke-36 ya. Jadi berapa sih kita punya penghasilan selama kita bekerja di Taiwan? Dari kontrak kita 3 tahun, kita cruise langsung hitung ya.
Bulan 7 sampai bulan 36 kita sudah mendapatkan 22.528 kali 30 bulan. Oke. Bong 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, ditambah lagi bulan bulan 1 sampai bulan 6 sisa kita potongan 4.000, 7.000, 12.000, 10.000 ya. Kita simpulkan saja lah, kita simpulkan seenaknya ini. Setelah saya lihat 1 2 3 30 berarti sekitar sekitar 700 setelah saya hitung ya. Sekitar 700 ribu New Taiwan Dollar ya. Terus dirupiahin berapa penghasilan kita bekerja ke sana. Pasti kan kita punya motivasi, kita punya keinginan, kita punya impian yang harus kita capai. Kita punya mimpi-mimpi yang tinggi, mimpi kita untuk diri kita sendiri di masa tua kita nanti, untuk anak-anak kita, untuk istri kita, keperluan kita, kan seperti itu ya. Kita harus membantu orang tua kita, itu kan pasti ya. Mesti itu. Nah, 700 kali sekarang mungkin 500. Kita kurus aja lah, kita enak-enakan aja. Ini hitung-hitungan, tapi kita punya gambaran ya. Kita nggak omong kosong, kita punya gambaran. Kita nggak omong kosong. Oke. Nah, 700 berarti kita punya penghasilan. Oke, saya hitung dulu sebentar. Oke, di angka 340 juta penghasilan kita selama kita bekerja di Taiwan selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun. Itu 340 juta. Itu bisa buat bikin rumah ya. Yang punya impian mau bikin rumah itu insya Allah jadilah. Tapi kalau buat bikin rumah semua mungkin nggak mungkin ya, karena punya untuk yang lajang mungkin lebih enak karena paling punya tanggungan untuk keluarga dan adik-adiknya. Insya Allah tabungannya pun lebih besar. Kalau untuk yang punya rumah tangga, yang sudah punya anak dan punya istri, ya kita harus pinter-pinter kita hidup ya, harus berhemat dan kurangin kita investasi yang tidak menguntungkan. Contohnya kita gunakan rezeki kita, uang kita buat barang-barang yang lebih diprioritaskan. Contoh kita membeli tanah, itu bagus, menurut saya bagus. Ini saya alami sendiri karena saya salah satu pejuang keluarga. Saya punya mimpi-mimpi yang harus saya raih dengan anak saya dan istri saya. Itu saya benar-benar berhemat karena punya impian yang benar-benar saya harus capai. Jadi kita itu bekerja sekuat kita mungkin ya, sekeras mungkin. Masalah hasilnya bagaimana itu terserah Tuhan lah. Itu aja, terserah Tuhan. Hasilnya mau bagaimana itu terserah Tuhan. Yang penting kita sudah berikhtiar ya, kita sudah berusaha untuk merubah keadaan kita. Karena tanpa kita punya keinginan untuk merubah, Tuhan pun tidak bakal merubah nasib kita ya. Nasib itu di tangan kita sendiri, bukan di tangan Tuhan. Tapi kalau takdir itu di tangan Tuhan. Jadi gimana kita usahanya, hasil pun itu bakal sesuai dengan usaha kita. Percaya itu ya. Harus punya jiwa pejuang yang tangguh, harus punya rasa bersyukur yang banyak, dan jangan lupa untuk kita bersedekah. Oke? Jadi teman-teman udah jelas ya, saya udah sharing masalah penghasilan kita di sana di Taiwan selama kita kontrak bulan 1 sampai bulan 36 itu selama kita 36 bulan yaitu 3 tahun. Penghasilan kita itu di angka 700 ribu New Taiwan Dollar dan dikruskan di Indonesia itu sekitar 340 juta rupiah. Kita nggak punya lembur, jadi kita harus punya pemikiran pengeluaran kita harus baik-baik betul ya. Prioritaskan keperluan-keperluan yang bisa kita gunakan bersama di masa tua kita, di masa depan anak-anak kita dan istri kita. Oke. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Dan saya
berdoa ya buat saya sendiri, buat keluarga saya dan buat teman-teman semua sesama pejuang yang satu profesi yaitu ABK. Semoga selalu sehat dan selalu dimudahkan dalam sesuatu hal urusan mencari rezeki ya. Amin. Dan teman-teman untuk yang lagi berjuang selalu semangat dan selalu berhati-hati dalam bekerja. Oke? Dan teman-teman yang baru bergabung di channel saya memohon dukungannya untuk subscribe channel ini. Semoga channel ini selalu membantu teman-teman ataupun memberikan motivasi-motivasi buat teman-teman ya. Kita saling berbagi pengalaman dan banyak teman-teman yang lebih terbantu lagi ya dengan informasi-informasi ABK Taiwan. Sekian saya ucapkan terima kasih buat teman-teman, semoga selalu sehat selalu ya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam pelaut tangguh.